Biarlah firman memiliki kuasa untuk boleh menyentuh setiap hati kami. Bapa, singkirkanlah setiap apapun yang akan mengurangi setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, dan berikan kuasa dalam firman ini untuk boleh tetap tinggal di hati kami, agar kami boleh bertumbuh setiap hari bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Boleh saatnya? So the topic I have today is having the favor of God or getting the favor of God. Firman pagi ini berbicara mengenai mendapatkan nikmat Allah. You have been living your life for many years. Kita hidup selama beberapa tahun. But I want you to think of one thing today. Tapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan hari ini. You will know how to give account of every moment of your life. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan dalam setiap hari di setiap kehidupan kita. Some people, they started very well and ended very bad. Beberapa orang mengharapkan bekerja dengan baik, tapi berakhirnya selalu dengan keburukan. You look at the pastors or the preachers of the word of God. Kita lihat dari pastor, hamba Tuhan di dalam firman Allah. They will be very fervent, very strong in faith. Ada beberapa yang sangat kuat dengan imannya. But as time goes on, tapi ketika waktu berjalan, you will hear they have converted to Islam. Kita akan melihat bahwa hasil akhirnya adalah ketidakbaikan. Or they have turned away from God. Atau mungkin mereka sudah jauh dari Tuhan. You begin to think. Kita mulai berpikir. What happened? Apa yang terjadi? Then you see some people, they are very rich. Lalu kita melihat ada beberapa orang yang sangat kaya. After a short time they become poor. Dan beberapa
minggu atau tahun kemudian mereka menjadi miskin. You begin to think. Kita mulai berpikir. What happened? Apa yang terjadi? You see some people that are very poor. Kita melihat ada beberapa orang yang miskin. After that they become very rich. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian mereka kok bisa menjadi kaya? You begin to think. Lalu kita mulai berpikir. What happened? Apa yang terjadi? You see some family. Kita melihat ada keluarga. They will be at peace. Ada damai di dalam keluarga tersebut. But as time goes on, tapi ketika waktu berjalan, the problem comes. Masalah demi masalah datang. You begin to think. Kita mulai berpikir. What happened? Apa yang terjadi? You know when a man sees a woman, ketika seorang pria melihat seorang wanita, they will be happy. Pria ini akan senang. And they see, I love you, darling, I love you, darling. Dan mereka akan bilang, saya mengasihimu, saya mengasihimu. After 1 or 2 years, tapi setelah 1 atau 2 tahun kemudian, they divorce. Mereka bercerai. But they forgotten the love of me and love you. Mereka lupa apa yang mereka sampaikan beberapa tahun yang lalu. Saya mengasihimu, saya mengasihimu. You begin to think. Kita mulai berpikir. Why is it so? Kenapa bisa begitu? Some begin to think, say, God, why is it like that? Bahkan beberapa orang berpikir, Tuhan, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? We have nothing. Kita tidak punya apa-apa. Except from God. Hanya dari Tuhan. All favor come from God. Semua berkat sukacita datang dari Tuhan. Let's go to the Bible. Mari kita lihat firman. Haggai. Di dalam Haggai. Chapter 1 to 11. Haggai 1 ayat 1 sampai 12. You read together please. 2. Ayat 2. Chapter 1. Haggai 1 ayat 2 sampai 11. We read together. Mari kita berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya jemput kita panggil berdiri, kita akan baca bersama-sama Haggai 1 ayat 2 sampai 11. 2 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipahami dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku memutuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Here says, we plant, we reap small. Di sini dikatakan kita menanam, tapi kita mendapatkan sedikit. When we drink, hoping that we'll be satisfied, then we become thirsty. Ketika kita minum, kita berharap bahwa kita dipuaskan, tapi ternyata kita menjadi haus. People cry they have no job. Orang-orang ada yang menangis, mereka tidak memiliki pekerjaan. They got the job. Mereka mendapatkan pekerjaan. Their life when they have no job better than when they have a job. Hidup mereka ketika tidak memiliki pekerjaan ternyata lebih baik ketika mereka hidup dengan pekerjaan. They will getting the salary, but it has no meaning to them. Mereka dapat gaji, tapi tidak begitu berarti dalam hidup mereka. When they have no job, they owe nobody any money. Ketika dia memiliki satu pekerjaan, tidak ada hutang pada orang-orang lain. But when they have a job, they owe a lot of debt. Tapi ketika punya pekerjaan, banyak hutang di mana-mana. Have you considered? God says, consider your ways. Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Think what is happening. Mari kita pikirkan apa yang terjadi. What is wrong? Apa yang salah? When you are going a road, you don't know the road. Ketika kita berjalan dalam satu jalan dan kita tidak tahu jalan itu.
You must stop and think. Kita harus berhenti dan berpikir. Where am I going to? Kemana saya akan pergi? Because when you are living your life like this, Karena ketika kita mulai hidup dengan kehidupan seperti ini, nothing seems to work. tidak ada yang berhasil. Then you never think, why? What is the problem? Lalu kita akan mulai berpikir, kenapa? Apa masalahnya? This thing happened in the days of Israelites. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. They forgot the things of God. Mereka lupa hal-hal kerajaan surga. They forgot the way of God Mereka lupa jalannya Tuhan. and follow their own way. Dan mereka ikuti jalan yang mereka inginkan sendiri. I want to tell you this morning. Saya ingin sampaikan pagi ini. Before you were born, before your mother think of born you. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Even before your mother and father know themselves. Bahkan sebelum ayah ibu kita tahu kita ada di dalam kandungannya. God has known you. Tuhan sudah tahu kita lebih. So He has recorded your life. Jadi Tuhan sudah mencatat setiap kehidupan kita. He has numbered your days. Dia sudah menghitung setiap hari-hari kita. He has set up your house. Dia sudah membangun rumah kita. He has set up your car. Dia sudah menyiapkan mobil untuk kita. He has set up your children. Dia sudah menyiapkan anak-anak untuk kita. Before you came to life. Sebelum kita hidup di dunia ini. But when you follow the way of God, tapi ketika kita ikut jalannya Tuhan, God will show you the things that are your own. Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi milik kita. When you go into that thing which is your own, ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan akan tunjukkan apa yang menjadi jalan kita. Your life will be full of joy. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. And this is the problem. Inilah masalahnya. We feel that we can do it on our own. Kita merasa bahwa kita bisa melakukannya sendiri. We follow our own way. Kita berpikir bahwa kita bisa jalan dengan kehendak We kita forget sendiri. the will of God. Kita lupa akan jalannya Tuhan. And walk on our own. Dan bekerja dengan jalan kita. If your child is going to school, kalau anak kita mau akan ke sekolah, and he doesn't know the road, dia nggak tahu jalannya kemana, you allow him to go. Terus dia terus berjalan. Definitely he cannot go to school. He cannot get to the school. Dia nggak akan bisa tiba sampai di sekolah. You need to take him to the school. Kita harus membawanya ke sekolah. This is our walk with God. Inilah bagaimana kita bekerja dengan Tuhan. God needs to take us to the right place. Tuhan ingin menyampaikan kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar. And this is how you can walk out the favor of God. Dan inilah bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat Allah. When God shows you the favor, ketika Tuhan menunjukkan nikmatnya, your life will be very sweet. Hidup kita akan sangat bersukacita. People around you will be envying you. Orang-orang sekeliling kita akan cemburu pada kita. But they can do nothing. Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. If God makes you a king, karena Yesus adalah raja, nobody can bring you down. Tidak ada yang bisa menurunkannya. If God bless you, ketika Tuhan memberkati kita, nobody can curse you. Tidak ada yang bisa mengutuk kita. Every other people saying about you. Mungkin banyak orang yang berkata-kata mirip tentang kita. It's nonsense. Dan itu tidak menjadi itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengganggu kita. Because you are in the hand of God. Karena kita adalah di dalam tangannya Tuhan. Many of us feel that we can do it. Banyak orang yang merasa bahwa saya bisa melakukannya. We forgot the things of God. Kita lupa akan hal-halnya Tuhan. Remember, ingatlah, the day you come to your life, you come to this life. Pada hari di mana kita hidup di dunia ini, you don't know where you will stay. Kita tidak tahu di mana kita mau tinggal. You don't know where you will go. Kita tidak tahu kemana kita akan pergi. But as you live your life, tapi ketika kita mulai menghidupi kehidupan ini, you see yourself in places. Kita akan melihat hidup kita. Maybe the places you don't want to be. Kita akan melihat di mana tempat tinggal kita. Or the places you want to be. Mungkin kita tidak tahu di mana tempat kita tinggal atau di mana tempat yang akan kita tinggali. All these things have been designed by God. Tapi semua hal ini sudah disiapkan oleh Tuhan. So when you say, God, today I want to come to you. Ketika kita katakan, Tuhan hari ini saya mau datang kepadamu. Satan is not happy that day. Setan tidak akan suka dengan pernyataan kita ini. He will start war against you that moment. Setan akan mulai bekerja untuk melawan setiap hal-hal yang kita ingin lakukan untuk Tuhan. If you don't know this one, no, this is the secret of success. Inilah rahasia kesuksesan. Know that there's an enemy fighting against your life. Ada musuh-musuh yang sedang berjuang melawan hidup kita. Immediately you surrender your life to Jesus. Lalu Bapak Ibu, mari serahkan hidup kita kepada Yesus. But if your life is not in Jesus, tapi ketika hidup kita tidak di dalam Yesus, is not in the hand of the musuh, the enemy, tapi di dalam tangannya iblis, then what will happen? Apa yang akan terjadi? Your life will be flowing like a ball. Hidup kita akan terombang-ambing. You must define your course. Kita harus perhatikan tujuan hidup kita. God, I am for you. Tuhan, saya ikut Engkau. And for you alone.
Aku ikut engkau selamanya. We don't look back. Kita tidak melihat ke We are belakang. looking back. Ketika kita melihat ke belakang, It's falling in the hand of the enemy. Iya, kita sedang jatuh ke tangannya si iblis. I remember Saya ingat when your enemy builds a house for you. When your enemy builds a house for you, ketika ada musuh yang membangun rumah untuk engkau, he will build it against you. dia akan mulai melawan saudara. Where you want to put the ventilation or windows, Ketika akan dibuat satu ventilasi atau jendela, he will block the place. dia akan menutup tempatnya. Anywhere the air can come to the house, Ketika ada yang datang ke rumah, he will block all. ya dia akan tutup semua pintunya. So when you live there, Ketika kita hidup di situ, you will be suffering. kita akan menderita. So when you allow the enemy or Satan to design your life, Ketika kita mengizinkan setan untuk mulai membangun kehidupan kita, you face a problem. kita mulai menghadapi masalah. The reasons why people lose favor of God. Inilah alasan-alasan kenapa anak-anak Tuhan kehilangan berkat-berkatnya Allah. Number one, Nomor satu, they converted the God's interest to self-interest. mereka membuat kepentingan sendiri dibanding kepentingannya Allah. They place their own pleasure against the pleasure of God. Dia membuat bahwa ini kepentingan saya, ini kepentingan Tuhan. They place their own problem above the problem of God. Dia membuat masalahnya sendiri dibanding apa yang menjadi hal-halnya Tuhan. They place their own interest against the interest of God. Dan mereka membuat kepentingannya sendiri dibanding kepentingannya Tuhan. Then God allow you to walk on your own. Lalu Tuhan akan bilangnya sudah jalan saja menurut jalan. If you know the way, Kalau kita tahu jalan tujuan kita, go. ya jalan saja kata Tuhan. Then when you recall back Tapi ketika kita mulai kembali to God, kepada Allah, then God will show you the way. maka Allah akan menunjukkan jalan kita. Number two, Nomor dua, people they measure the past to look at the present. orang-orang melihat apa yang ada sekarang kepada yang masa lalu. They say, maybe when they come to this church, Ketika orang ada yang datang ke gereja ini, they said 5 years ago this church was very good, but now it's no longer good. mungkin orang itu akan bilang 5 tahun yang lalu gereja ini sangat baik, tapi kenapa sekarang agak kurang baik? You look at your own family. Kita melihat keluarga kita. You say your wife, when you marry your wife, is beautiful, but now she's ugly. Ketika kita lihat istri kita dulu kok cantik, sekarang kok tidak. You look at your husband. Kita lihat suami You kita. say, when I marry my husband, he's very handsome, but now he's ugly. Ketika saya nikah sama suami saya 10 tahun yang lalu masih ganteng, kenapa sekarang enggak? You lose the favor of God. Kita kehilangan berkatnya Allah. Because you'll be thinking of the evil, you're thinking of bad things ahead in front of you. Karena kita memikirkan hal-hal yang buruk di depan kita. Comparing it with the good things in the past. Kita selalu membandingkannya dengan hal-hal yang baik yang ada di masa lalu kita. Then number 3, Lalu nomor 3, people are living on trusted life. mereka hidup dengan ketidakpercayaan. God is faithful. Tuhan adalah setia. He is looking for people that are faithful. Tuhan juga mencari orang-orang yang setia. Because God wants faithful people. Karena Tuhan adalah setia. If you are not faithful, Ketika kita tidak setia, if you are doubtful, if you doubt, kalau kita ragu-ragu, God has nothing to do with you. Tuhan tidak bisa melakukan apapun buat You kita. cannot see the favor of God. Kita tidak bisa mendapatkan nikmatnya Allah. So if you want to receive the favor of Jadi God, kalau kita ingin menerima berkatnya Allah, stand on these 3 points. mari pegang 3 hal ini. The next one, you see, I'm speaking of number one, that's self-interest, Poin pertama, kepentingan diri sendiri taking over the interest of God. daripada kepentingannya Tuhan. In Deuteronomy, Dalam Ulangan chapter 8, 11 to 20. Ulangan 8 ayat 11 sampai 20. Berdemikian firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 11 sampai 20. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya,
dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Shalom. Says, when your words becomes big, when you reach, when you are wealthy, ketika kita menjadi orang yang sangat kaya, don't forget God. Jangan lupa kepada Tuhan. He is the one that gave you the ability to get wealth. Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. There is no amount of money you will have Tidak bisa ada sepeser pun uang that will be greater than what God can provide. daripada apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. No condition you are Tidak ada kondisi apapun yang kita alami that sekarang can above the condition of God. yang bisa dibandingkan dengan kondisi apa yang Tuhan berikan bagi So kita. in every situation you see yourself, Jadi dalam setiap kondisi apapun dalam kehidupan kita, bring yourself under the control of God. mari bawa hidup kita di bawah kuasanya Tuhan. Everything you have Semua yang kita miliki is given to you by God. diberikan Tuhan bagi kita. Whatever you are Apapun keadaan kita saat ini is made by God. dibuat oleh Tuhan. Don't forget God. Jangan lupakan Tuhan. Because when you look at your present situation, Ketika kita melihat kondisi kita saat ini, you lack nothing. hidup kita tidak ada You apa-apa. feel that all is well. Kita lihat bahwa kita merasa bahwa semua baik-baik saja. Then you do things on your own. Lalu kita buat segala sesuatu menurut keinginan daging saya. You say, who is God? Kita katakan siapa sih I made Tuhan? this well by my effort. Dan kita katakan semua ini saya buat karena hasil usaha saya. All these things are my own properties. Semua ini yang saya miliki sekarang adalah kekayaan saya. It is only God that can make it. Tapi itu hanya dibuat oleh Tuhan. Because the problem we have, Karena masalah yang kita hadapi, we forget God when He's well with us. kita lupa akan Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kita. We use God as a spare tire in a car. Spare tire. Spare tire. Car. Spare tire. Yeah. Kita lihat Tuhan hanya sebagai cadangan ban gitu, ban cadangan di mobil kita. Kita suka taruh di bawah mobil kita. If you have a car, Kalau kita punya mobil, you have extra tire. You have kita tire. punya bannya. In case or if the car got spoiled on the road. Ya, kalau kita punya mobil, kita siapkan satu ban cadangan apabila nanti satu saat bannya akan kempes, kita pakai You cadangan. can fix the tire. Kita bisa ganti dengan ban cadangan kita. Some people put God like that. Beberapa orang membuat Tuhan seperti itu, seperti ban cadangan. When things are difficult, Lalu ketika ada muncul tipe masalah, they remember God. baru mereka ingat Tuhan. They say, oh God, why you allow me to suffer? Baru mereka akan bilang, Tuhan, kenapa kau biarkan aku menderita? But when you are enjoying, Tapi ketika kita mulai menikmati kondisi you kita, don't ask God, why you allow me to enjoy? tapi kita tidak tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau biarkan saya menikmatinya? With God, it's not to be treated like that. Tuhan tidak suka kita memperlakukannya seperti itu. You don't use God as your spare tire. When the other one spoiled, then you put the tire. Jangan buat Tuhan seperti ban cadangan. Ketika kita butuh, baru kita perlu Tuhan. Let God be the front tire. Mari buat Tuhan menjadi ban yang paling di depan bagi kita. Everywhere you go, Kemanapun kita pergi, you bring God. kita bawa Tuhan. Whatever you do, Apapun yang kita lakukan, you bring God. kita bawa Tuhan. Wherever you are, Apapun kondisi kita You saat bring ini, God. kita bawa Tuhan. that's when you receive full favor from God. Itulah caranya kita bisa mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Tuhan. If you forget about God, Kalau kita mulai lupa terhadap Tuhan, the favor of God will go away from you. berkat-berkat Tuhan, nikmat Tuhan, sukacita Tuhan akan pergi dari hidup kita. In every situation, Dalam segala situasi, God has a purpose. Tuhan punya tujuan masing-masing untuk kita. If God bring you in the midst of people, Kalau Tuhan membawa kita di antara banyak orang,
all of them hate you, nobody like you. Banyak orang itu benci kepada kita dan tidak ada That is the purpose of God. Itu adalah tujuan hidup Because Tuhan bagi kita. If all likes you, karena kalau semua orang suka dengan kita, you relax. Kita akan mulai But bersantai-santai. if all hate you, tapi kalau semua orang membenci kita, you will be very careful. Kita akan mulai berhati-hati. You will be working hard. Kita akan mulai bekerja dengan sangat keras. To get the favor of them. Untuk mendapatkan untuk memenangkan mereka. But if all like you, tapi kalau semua orang suka dengan kita, you have nothing to worry about. Ya kita nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Do you know that I don't know in your country, but in my own country, di negara saya, rich people, their children are useless. They are mostly useless. Rich men children, they are mostly useless. Di negara Pak Mars, orang-orang kaya itu sangat tidak berguna. But the poor people, their children are very brilliant and fast. Anak-anak orang kaya sangat berguna, tapi anak-anak orang miskin biasanya berkembang dengan sangat cepat. Because the rich people, they have everything they need. Karena anak-anak orang kaya punya segala sesuatu. When their children go to school, ketika anak-anaknya pergi ke sekolah, they don't need to disturb themselves. They don't need to worry. Mereka nggak perlu khawatir. They will relax. Mereka akan santai-santai. From air condition to air condition. Ya, dari satu AC, ruangan ber-AC, ruangan AC lagi. Go back to air condition. Ya, balik lagi ke rumah pakai AC lagi. Sleep in air condition. Tidur dengan AC. They don't think anything. Mereka tidak berpikir apapun. But the poor people, tapi untuk anak-anak orang miskin, they think, mereka berpikir, how can I become somebody? Bagaimana saya bisa menjadi seseorang? They work hard. Mereka mulai bekerja dengan sangat They keras. struggle hard. Mereka mulai berjuang dengan sangat keras. At the end, they become on top. Dan pada akhirnya mereka akan bisa menjadi yang teratas. Why? Kenapa? This is the favor of God. Inilah berkatnya Tuhan. What are the favor of God? Apa arti dari berkatnya Tuhan? The favor of God will follow you wherever you are. Berkat Tuhan akan mengikuti kita kemana-mana. In your business, the favor of God will follow you. Di dalam bisnis kita. In your house, the favor of God will follow you. Di dalam rumah kita, berkat Tuhan akan mengikuti kita. In your school, the favor of God will follow you. Di sekolah kita, berkat Tuhan akan mengikuti kita. Even in the church, the favor of God will Bahkan follow di you. gereja pun berkat Tuhan akan mengikuti kita. At your home, the favor of God will follow you. Di rumah kita, berkat Tuhan akan mengikuti kita. Why? Because you bring God along to yourself. Kenapa? Karena kita membiarkan Tuhan, membawa Tuhan dalam hidup kita. The favor of God is with God. The favor of God is in God. Berkatnya Tuhan ada dalam Tuhan. So if you leave God, jadi kita meninggalkan Tuhan, the favor of God will drop. berkatnya Tuhan akan meninggalkan kita juga. If you hold God, kalau kita memegang Tuhan, the favor of God will follow you. berkat Tuhan akan mengikuti kita. So if you are looking for favor of God, kalau kita mencari berkatnya Tuhan, hold God strong. mari pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Because in the Haggai, karena di dalam Hagai, these people forgot the house of God. Orang-orang ini melupakan jalannya Tuhan. And face their own house. Dan mereka membangun rumah mereka sendiri. Beautify their own house. Mereka membangun rumah mereka sendiri. Buy big cars. Car. Mobil yang sangat besar. They spend money in party. Mereka berfoya-foya. Forget the things of God. Mereka melupakan hal-halnya Tuhan. Forget the house of God. Mereka melupakan kediamannya Allah. And God was annoyed against them. Dan Tuhan sangat terganggu dengan hal ini. He cursed every of their resources. Mereka Tuhan mengutuk setiap sumber-sumber pencarian mereka. So when they reap in the field, jadi ketika mereka ke ladang, they come home, mereka bawa pulang ke rumah, it will be small. Apa yang mereka bawa dari ladang hanya sedikit. When they drink, jadi ketika mereka minum, feeling that will be satisfied. Mereka berpikir bahwa akan disegarkan. They become thirsty. Mereka menjadi sangat haus. When they take salary, ketika mereka mengambil gaji mereka, they put it in a leaky pocket. Mereka taruh di kantongnya. Because God has cursed. Karena di kantong yang bolong, karena Tuhan sudah mengutuk setiap hal-hal yang menjadi berat bagi mereka. Their resources. Semua sumber-sumber sudah ditutup oleh Tuhan. God did it for them to come back to Him. Tuhan melakukan hal ini agar umat Israel balik kepadanya. So that if they come back to God, jadi ketika dia kembali kepada Allah, God will bless them again. Tuhan akan memberkati mereka kembali. To show them untuk menunjukkan kepada mereka that without me,
bahwa tanpa Tuhan can do nothing. tidak bisa melakukan apapun. And that's why many of us are suffering today. Itu sebabnya kenapa banyak di antara kita sangat menderita hari ini. Because God is calling you back to your state. Karena Tuhan sedang memanggil kita kembali ke jalannya. God is waking you up to your state. Tuhan sedang membangunkan kita untuk kita kembali ke jalannya Tuhan. God is putting you back on the road you're supposed to go. Tuhan sedang menarik kita balik ke jalannya Tuhan. Don't be discouraged. Jangan mari kuatkan hatimu. Take up courage. Mari kuatkan hatimu. And follow God. Mari ikuti Tuhan. He will lead you through. He will lead you through. Dia akan menuntun jalan kita. As God lead you, ketika Tuhan menuntun jalan kita, His favor will follow you. Setiap nikmatnya, berkatnya, And if the favor of God follows you, dan kalau apabila nikmat berkat ini mengikuti kita, all your enemies will be at peace with you. Semua musuh-musuh kita akan berdamai dengan kita. Everything you think that is not possible before become possible. Semua hal yang kita pikirkan tidak mungkin akan menjadi mungkin. All your debts will be paid. Semua utang-utang kita akan dilunasi. All your projects will be completed. Semua proyek-proyek kita akan berhasil. Because God is going to do it. Karena Tuhan yang melakukannya. It's not you working again. Bukan kita lagi yang bekerja, It's God. tapi Tuhan. And you know when God is working, Dan kita tahu ketika Tuhan bekerja, His mighty work. Pekerjaannya luar biasa It's dahsyat. not small work. Bukan pekerjaan yang kecil. So why are we living the right thing, doing the wrong thing? Jadi kenapa kita berjalan di jalan yang salah? I want you to look at this thing and do the right thing today. Saya ingin bahwa firman ini boleh kita lakukan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Think of how you can get the favor from God. Kita mulai berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat dan berkatnya Allah. The next slide says, people think of the old glory Di poin kedua, mereka hidup dalam penyesalan ketika mereka mengingat masa lalu. and overlook the present. Ketika melihat saat yang sekarang, In Haggai chapter 2 verse 3, dalam Hagai 2 ayat 3, these people, they saw the glory of the old house. mereka melihat bahwa mereka melihat kemuliaan rumahnya yang lama. They compare with the new house. Mereka mulai membandingkan dengan rumah mereka yang baru. They regretted it, say, no, it's not like the old one. Ya, mereka mulai menyesalinya, wah ini nggak seperti yang lama ini. They become confused. Mereka mulai bingung. They live in murmur. Mereka hidup dengan bersungut-sungut, menggerutu. Is your present situation boring? Apakah situasi saudara saat ini membosankan? Are you looking at the present and comparing the past? They're not the same. Apakah saat ini saudara sedang membandingkan masa lalu saudara dengan sekarang ternyata tidak sama? I tell you, forget the past Saat ini saya katakan lupakan masa and lalu look at the present. dan lihatlah masa yang sekarang. Because when you look at the past Karena ketika kita melihat masa lalu and look at the evil at the past, look at the evil that dan kita melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, then you cannot go forward. kita tidak akan bisa maju ke depan melangkah. You look at today. Kita melihat apa yang terjadi hari ini. Today is an opportunity. Hari ini adalah sebuah kesempatan. Tomorrow is unknown. Tomorrow is Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. But we have known today. Tapi kita tahu ya hari ini It's an opportunity. adalah suatu kesempatan. You look at today. Kita lihat hari. What can I do today? Apa yang bisa saya lakukan hari What ini? can I achieve today? Apa yang bisa saya dapatkan hari What ini? have I achieved today? Apa yang sudah saya dapatkan hari ini? Then you give account. You give an account Lalu kita mulai menghitung of what you have done today. apa yang sudah kita lakukan hari ini. Your present life, Hidup kita saat ini, your present situation situasi kita saat ini is better adalah lebih baik than the past. dari masa lalu. Don't look at the past. Jangan lihat masa That is lalu, better than the present. lebih baik dari masa lalu. Because many of your mess in the past, Karena banyak hal yang terjadi di masa so lalu. many have died already. Ya, sudah ada yang mati beberapa di masa lalu. Some already got problems, Sudah ada masalah-masalah di masa but lalu. you are still alive today. Tapi kita masih hidup saat ini. That's the hope you have. Itulah harapan kita saat ini. Because you have a greater opportunity Karena kita mempunyai kesempatan yang sangat if besar. you can stand on your feet Ketika today kita bisa berdiri saat ini and tell God, here I am. dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Because when you look at the past, Karena ketika kita melihat masa lalu, you begin to regret kita mulai menyesali your moments. setiap keadaan-keadaan kita. Because when you look at let me give an example. Mari saya beri satu contoh. Husband and wife, Suami istri, when they married at the age of 20, 21, ketika mereka menikah usianya masih 20, 21, 23. the husband is handsome, Ya, suaminya sangat ganteng, the wife is beautiful. istrinya cantik. At the age of 50,
Tapi ketika usia 50, then the husband look at the wife. Suaminya lihat istrinya. It's no more what he saw before. Bukan lagi yang dilihat 20 tahun yang lalu. The wife look at the husband. Istrinya lihat suaminya. It's no more what she saw before. Bukan lagi istri yang dia lihat. If the woman begin to regret. Kalau wanitanya mulai menyesali. Oh, I have made a mistake. I would have married this so man before. Dia mulai menyesali, harusnya saya tidak menikahi ini. The man also regret. Lalu suaminya juga menyesali. Oh, I would have also married so woman before. Oh, harusnya aku menikahi wanita yang satu lagi itu. If you forget the past, kita harus lupa. Then the present will be joyful. Maka masa ini akan menjadi masa yang This is what happened in the book of Haggai. Inilah yang terjadi di Haggai. The people look at the temple. Orang-orang melihat masa. They say, oh, this temple is not like what it was before. Mereka mengatakan, oh, masa ini tidak seperti masa They become sebelumnya. discouraged. Mereka mulai merasa tidak bersemangat. If you look at the past of your past glory, Ketika kita melihat sukacita kemenangan kita semua yang terjadi di belakang di masa lalu, it's not like your present. tidak seperti yang ada sekarang di You depan. begin to regret. Kita mulai menyesali. I tell you today, stop it. Maka Don't saat ini regret. saya katakan hentikan, melupakan itu. Jangan menyesal untuk apa yang sudah terjadi. If you regret it, Kalau kita menyesalinya, you can't go forward. kita tidak bisa melangkah maju. You can't receive favor from God. Kita tidak bisa menerima berkat sukacitanya Tuhan. God wants you to be joyful with whatever you have. Tuhan ingin agar kita bersukacita untuk apa yang kita miliki. To rejoice with whatever you Untuk have. bersukacita apapun yang kita miliki. If you born only women in your family, only girls, your children are only Mungkin girls, di keluarga kita, anak-anak kita semuanya wanita. it's the will of God. Itu adalah kehendaknya Tuhan. If you born only boys in your Kalau family, di keluarga kita, anak-anak kita semuanya adalah pria. it's the will of God. Itulah kehendak Tuhan. Don't look back Jangan lihat ke belakang. and say, oh, I'm supposed to marry that lady. I would have born a Iya, child. dan kita mulai melihat ke belakang dan kita bilang harusnya saya menikah dengan si itu karena dengan itu saya bisa dapat anak laki-laki. Maybe if you have a boy in your family, Mungkin ketika kita memiliki anak laki-laki di keluarga kita, that boy will be a sorrow to you. anak laki-laki itu akan menjadi satu penderitaan. God remove the sorrow in the Tuhan family. sedang memindahkan, meniadakan kesukaran dari hidup kita. And when we are young, when we are small, Ketika kita kecil, my mother used to tell us, biasanya ibu saya menyampaikan kepada saya. when we are young, so my mother used to tell us words of wisdom. Ibunya Pak Mar sering menyampaikan hal-hal pesan-pesan kepada anak-anaknya. He said, any family that is going to be strong, Dikatakan bahwa setiap keluarga yang ingin menjadi kuat they are going to be established. haruslah dibangun dengan sesuatu yang sangat kuat. They only born female in the family. They only have female girls in the family. Hanya memiliki wanita di dalam keluarga, anak-anak perempuan di dalam keluarganya. But any family that is not going to be strong, Tapi ada keluarga yang tidak menjadi sangat kuat. they will want male, real men, only men. Mereka melahirkan anak-anak laki-laki di dalam keluarganya. So do you know why? Saudara tahu kenapa? The girls, they will be struggling to build up the family. Anak-anak wanita yang ada di keluarga ini pesan dari orang tua Bapak Mars bahwa ketika ada anak-anak wanita yang ada di dalam keluarganya, mereka akan sangat berjuang dengan sangat kuat. But men will enjoy themselves. Tapi anak laki-laki lebih menikmati keadaan mereka sendiri. Live big life. Mereka hidup dengan keadaan mereka. And forget about their family. Mereka lupa akan keluarga mereka. So you don't regret any Jadi situation. jangan menyesal untuk setiap keadaan apapun. It's God. Tuhan. So this is where your favor is. Ya, Tuhanlah yang menentukannya bagi kita. Whatever God give you, Apapun yang Tuhan berikan bagi kita, you accept it with joy. kita menerimanya dengan sukacita. That's the favor of God. Itulah nikmat. God will give you more favor. Tuhan akan memberikan kita sukacita. God will bless you all the more. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. But if you begin to regret, Tapi ketika kita mulai menyesali, you lose the favor of God. kita akan kehilangan berkat. If you want to receive the favor of God, Kalau kita mau menerima nikmatnya Allah, walk with that God has given to you. mari berjalan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Don't regret. Jangan sesali. Next slide. Three. Poin yang ketiga, kehidupan tidak dapat dipercaya. Living a faithful life. Kehidupan tidak dapat dipercaya. In James, Jacobus, chapter 1, 7 to 8. Sorry there.
Di dalam Yakobus 1 ayat 7 sampai 8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. So in the book of James, di dalam Yakobus, it says, nobody can receive anything. Tidak ada orang yang akan bisa menerima sesuatu from God double-minded. Dari Tuhan bagi orang-orang yang mendua hatinya. A double-minded person, orang yang mendua hati, he cannot receive anything from tidak God. bisa menerima apapun dari Tuhan. Unfaithful person, orang yang tidak setia, cannot receive anything from God. Tidak bisa menerima apapun dari Tuhan. If you are faithful to your wife, kalau kita setia kepada istri kita, you are faithful to your husband, kita setia kepada suami kita, surely your children must be blessed. Pastilah anak-anak kita akan diberkati. But if you are faithful to each other, dan ketika kita mulai setia satu dengan yang lain, the girls will love the mother, the boys will love the father. Anak perempuannya akan mengasihi ayahnya, ibunya, dan sebaliknya. When the father say stop that, the mother say do it. Ketika ibunya bilang hentikan itu, tapi ayahnya katakan lakukan saja. When the mother say stop it, the father say do it. Lalu ibunya bilang hentikan itu, ayahnya katakan lakukan saja. The children will become useless. Anaknya akan terombang-ambing. Many families have been suffering this thing today. Banyak keluarga yang sedang mengalami hal ini. Because of unfaithfulness of the family. Karena ketidaksetiaan dari keluarga. The children become unfaithful. Dan membuat anak-anak menjadi tidak setia. What God has given to you as a blessing, apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu berkat. Turn against you. Berkat bagi kita. What you supposed to see as a favor, apa yang kita lihat menjadi sesuatu nikmat, becomes a curse. Bisa menjadi sebuah hal yang buruk. If you want to receive the blessings in the church, kalau kita mau menerima berkat di gereja, be faithful in the church. Mari setialah di gereja. If you want to receive favor of God in your business, kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan di pekerjaan kita, be faithful in your business. Setialah dengan pekerjaan kita. If you want to receive the favor of God in your working place, kalau kita ingin melihat nikmatnya Tuhan di pekerjaan kita, be faithful with God. Setialah dengan apa yang kita kerjakan. Because when you live untrusted life, karena ketika kita hidup dalam ketidakpercayaan, God cannot work with you. Tuhan tidak bisa bekerja bersama-sama dengan kita. The Spirit of God cannot bring and work to you. Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan kita. So, if you are working for a favor, jadi ketika kita mencari sesuatu nikmatnya Allah, the first thing you must bring is faithfulness. Hal yang harus kita bawa adalah satu kesetiaan. In the first place, you must tell yourself truth. Hal yang pertama adalah kita harus lihat hati kita. Katakan pada hati kita sesuatu yang benar. Who am I? Siapa saya? What am I? Apa saya ini apa? What do I have? Apa yang sudah saya lakukan? You live according to what you have. Kita hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita. We used to make one story in my young time when we were young. Iya, ketika Bapak Mas remaja ada satu cerita. They said one man borrowed clothes. Satu pria meminjam baju with shoe and watch. Dengan jam sama sepatu lengkap. He went for a party. Untuk pergi ke sebuah pesta. So when they reached the party, ketika tiba di pesta tersebut, then he reached the party. He did something that was people were not happy with him. Dia lakukan sesuatu yang orang-orang tidak suka. The owner of the watch said, "Please give me my watch." Oh, yang minjemin jam bilang sini balikin jam. The owner of the clothes said, "Give me my clothes." Yang pinjemin jas bilang sini balikin jasnya. The owner of the shoe said, "Give me my shoe." Yang pinjam sepatu dikatakan balikin sepatunya. The man who came to take glory. Pria ini yang datang dengan kegagahan, dengan menjadi malu. He became naked in the public. Ya, karena dia menjadi tidak berpakaian. This is our problem. Inilah masalah kita. We live ourselves above ourselves.
kita hidup dengan hidup yang seperti pria tadi itu. When our expectation is drop, ketika harapan kita mulai menurun, we have nothing again. Kita nggak punya apa-apa lagi. People will look at you as somebody who is not normal. Ya, orang-orang akan melihat kita menjadi orang yang sangat tidak normal. And if you maybe somebody like we came to this church this morning. Ya, kita datang pagi ini di gereja ini. So I want to go back and say, okay, can I drop you? He said, no, I brought my own car. Whereas she has no car. Jadi ketika tiba di sini lalu Keke boleh pinjam mobilnya gitu. Oh enggak, saya bawa mobil sendiri gitu. So when I go back, jadi ketika saya kembali ke she start looking for a taxi or somebody to send her back. Ya, terus saya cari orang untuk cari taksi karena Pak Mas nawarin saya tapi saya nggak mau gitu. That's some faithfulness. Ya itulah. If you don't have a car, what stops is okay. I want to take you along. Follow me, then you follow me. Ya. Itulah kesetiaan. Ketika kita setia dengan teman-teman sesama, ada teman yang memberikan pertolongan. Kalau kita tidak menggagahkan badan kita, ego kita pasti mau ikut dengannya. Dibandingkan saya harus ngambil taksi di depan. Maybe if I say I want to send you back. You brought out your house key. No, I have my own car. Ya, mungkin saya mau antar kamu pulang. Enggak, saya punya kunci, saya punya mobil sendiri kok, sambil nunjukin kuncinya. To take what? Ya, terlalu sombong maksudnya. If we live like that, kalau kita hidup seperti itu, we are like bread. You know bread, roti. Kita seperti roti. Roti, when you bread, roti big. Roti terlihat sangat besar. The small children can use one hand. Tapi anak kecil biasanya digenggam dan sampai hancur hanya tinggal segini. So if we live our life like roti. Jadi kalau kita menghidupi hidup kita saat ini seperti we roti, cannot see the favor of God. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat berkatnya Tuhan. Because if God wants to give you a favor, karena ketika Tuhan memberikan kita satu He will give you according to your size. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai ukuran kita masing-masing. Then if your size too big, jadi kalau ukuran terlalu besar, even if the favor of God, you will not recognize it. Ya, kita nggak akan kenali nikmatnya Tuhan. If you are praying for a car, kalau kita berdoa untuk sebuah mobil, say, God give me a car. Tolong berikan aku mobil. Then you are looking for Mercedes or BMW. Kita cari Mercedes atau BMW. So somebody came and maybe in Malaysia we have the smallest car called Kancil. Di Malaysia ada mobil namanya Kancil. So Kancil is the smallest car in Malaysia. Kancil adalah mobil paling kecil di Malaysia. So somebody came and say, brother, I bless you with the Kancil. Ada orang yang mau datang kepada kita karena kita udah berdoa minta mobil Mercy dan ini, terus ada orang bawa Kancil ke kita nih, saya beri satu mobil Kancil. He said, no, I'm looking for Mercedes. Kita akan bilang, enggak, saya kan berdoanya buat Mercedes sama BMW. God look at your size. Tuhan melihat ukuran kita masing-masing. And give you your size. Dan memberikan sesuai ukuran kita masing-masing. Then you reject it. Lalu kita tolak. How can you say you are not? How can the favor of God follow it? Bagaimana berkat-berkat Tuhan bisa mengalir dalam hidup kita? The favor of God follows us when we are faithful to God. Setiap berkat Tuhan akan mengikuti orang-orang yang setia kepada Tuhan. When we walk faithfully, ketika kita berjalan dengan setia, we receive the favor of God. Kita akan menerima berkat Tuhan. But when we walk unfaithfully, tapi ketika kita berjalan dengan ketidaksetiaan, we cannot receive the favor of God. Kita tidak bisa menerima berkatnya Tuhan. Next slide. Then in Psalm 101 verse 6. Lalu di dalam Mazmur 101 ayat 6. Mazmur 101 ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setia di negeri, yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Who is faithful is a friend of God. Orang-orang yang setia adalah teman-temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Any person that is faithful will be in my house. Mungkin di rumah saya. So you be my friend. Orang-orang yang setia akan menjadi teman saya. Because God is just like God is like magnet. Tuhan seperti magnet. So when the magnet sees each other, they will attract. Jadi ketika ada magnet saling menarik magnet yang lain. So when God sees faithfully you, God will attract God. Jadi ketika Tuhan melihat kita, Tuhan itu seperti magnet, Dia akan menarik kita. And you become great. Dan kita akan menjadi besar. Then if in James chapter 4, Jacobus 4. Di dalam Yakobus 4 7 to 10. 7 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Therefore, submit yourself to God. Mari tundukkan, mari kita beri hati kita kepada Tuhan. Then you resist the devil. Dan kita mulai menolak si iblis. And Satan will run away. Maka iblis akan lari daripada. If you are facing difficulties, kalau kita menghadapi masalah, it's your time to come to God. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan. If you are facing challenges, kalau kita menghadapi tantangan di depan, it's for time for you to submit to God. Inilah saatnya kita tunduk kepada Allah. Satan will go away from you. Iblis akan lari dari kita. You must submit to God first. Kita harus tundukkan diri kita kepada Allah. When you Allah. submit to God, ketika kita tunduk kepada Allah, then Satan will go away. Maka iblis akan lari dari kita. Say, draw near to God, God will draw near to you. Dikatakan di sini mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Think of your life. Mari pikirkan kehidupan kita. What is that thing that's making you not to come to God? Apa yang membuat kita tidak datang kepada Tuhan? Begin to remove it so that you can come closer to God. Kita harus menyingkirkannya supaya kita bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Don't say, when I have a car, I'll start coming to church. Jangan katakan bahwa nanti kalau saya sudah punya mobil baru saya akan datang ke gereja. When I build a house, I'll start praying to God. Nanti kalau saya sudah punya rumah baru saya mau berdoa kepada Tuhan. God wants it now. Tuhan ingin saat ini. No, not tomorrow. Bukan besok. God wants your worship now. Tuhan ingin penyembahanmu God hari wants ini. you to come to Him now. Tuhan ingin kau datang kepadanya hari Submit ini. yourself to God. Mari tundukkan hidup kita kepada Tuhan. And you will see He will take care of the rest. Dan kita akan melihat Tuhan yang akan memegang setiap In verse 9 kehidupan. it says, lament and mourn and weep, lest your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Di ayat 9 dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. When we see that we are far away from God, Ketika kita melihat kita jauh dari Tuhan, we need to cry. kita perlu menangis. We need to cry to God. Kita perlu menangis kepada Tuhan. We need to come to God. Kita perlu datang kepada You Tuhan. need to hold on to God. Kita perlu pegang tangannya Tuhan. Say, God, Katakan kepada Tuhan, I can't do it alone. Tuhan, aku tidak bisa melakukannya It's only sendiri. you can do it. Pasti kau bisa melakukannya. Because only you Karena hanya Engkau Tuhan can make me to go well. yang bisa membuat saya hidup dengan baik. Finally, the book of Haggai. Haggai Yang terakhir dalam Hagai 2:19. 2:19. Hagai 2 ayat 19. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. From today, God begin to bless you. Mulai hari ini If you Allah do this, akan memberkati. if you believe this word Kalau saudara percaya dengan firman ini and do this word, dan melakukan firman ini, your blessing starts from today. berkata saudara akan mulai dari hari ini. Whatever is impossible Apapun yang tidak mungkin becomes possible. akan menjadi mungkin. Whatever is the problem Apapun yang menjadi masalah is over. akan diselesaikan. Just believe it. Hanya percaya kepada You will Tuhan. be blessed from today. Kita akan menerima berkat-berkat. God will start today to bless you. Tuhan akan mulai dari hari ini As memberkati you hear kita. this message, Ketika kita mendengar firman, shall we pray? mari kita berdoa. Father, we thank you for this Bapa, message. kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Bless this message, Father, Mari berkati firman ini, to Bapa, be in our heart, untuk tetap tinggal di hati to touch kami, our heart, untuk mengajarkan hati and kami, draw us closer to you. dan membuat kami semakin dekat dengan And Engkau. make us to find favor in you Dan biarlah kami boleh menerima nikmat and Engkau walk by your favor. dan berjalan sesuai dengan jalan, Move by your favor. berjalan sesuai dengan apa jalan-Mu. Father, draw us closer Bapa, buat kami semakin dekat dengan Engkau and give us favor. dan berikan kami nikmat-Mu. Father, from today, Bapa, mulai hari ini bless us. berkati kami Whether sickness, dari segala sakit penyakit, heal us. sembuhkan kami. Any problem, Setiap masalah, Father, remove it. Bapa, singkirkan setiap masalah, Bless us in everything we do. berkati setiap apapun yang kami lakukan, Bless our business. berkati usaha kami, Bless our house. berkati rumah kami, Bless all things that are around us. berkati setiap hal apapun yang ada di sekeliling kami. In Jesus' name Di we pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin.